Rekan-rekan semuanya, berikut ini kami akan memperkenalkan salah satu buku terbaru saya eh, yang merupakan tindak lanjut dari Perpres nomor 46 tahun 2025 yang memperkenalkan salah satu jenis kontrak terbaru yang diperkenalkan di Perpres yang baru. Dan bukunya sudah ada, ini dia. Mengupas tuntas kontrak berbasis kinerja dari teori global ke praktek pengadaan barang jasa di Indonesia. Jenis kontrak ini sebenarnya sudah menjadi best practice internasional. Hanya saja memang untuk pemerintah ya baru keluar di Perpres 46 tahun 2025 ini. Buku ini kami tulis berdua, saya dengan Sastio Aji Darmawan, fungsional pengelola pengadaan oleh muda di Kementerian Hukum dan Penyuluh Anti Korupsi dari Jakarta Anti Corruption Forum, Jorum, ya. Buku mengupas tuntas kontrak berbasis kinerja ini sangat implementatif dilengkapi dengan QR code yang berisi file-file template yang siap pakai yang bisa Anda gunakan dalam rangka mengimplementasikan kontrak berbasis kinerja. Apa itu ya kontrak berbasis kinerja? Yang pasti, rekan-rekan semuanya, mengapa kok ini buku ini penting? Perpres 46 ini sudah menandai titik balik krusial dalam landscape pengadaan publik di Indonesia. Kebijakan ini bukan sekedar penambahan nomenklatur ya, tapi melainkan sebuah langkah strategis yang mencerminkan upaya reformasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja negara. Siapa yang layak dapat buku ini? BPK. Pasti ya pemahaman mendalam kapan dan bagaimana kontrak berbasis kinerja ini dipakai, digunakan, dirumuskan dengan KPI yang secara efektif mengelola risiko dan mengevaluasi kinerja penyedia. Kemudian siapa yang cocok lagi? Pokja. Pokja pemilihan ini layak beli buku ini. Membekali pengetahuan menyusun dokumen pemilihan, mengevaluasi penawaran berorientasi kinerja, dan memilih penyedia terbaik. Lalu siapa yang layak punya buku ini? Ya sudah pasti penyedia. Dia akan memberikan wawasan memahami kebutuhan berbasis kinerja, menyusun proposal kompetitif, dan berinovasi mencapai target. Kemudian siapa lagi yang cocok punya buku ini? Para akademisi dan peneliti. Referensi penting untuk penelitian, pengembangan kurikulum, dan diskursus ilmiah mengenai kontrak berbasis kinerja. Siapa lagi yang layak punya ini? Auditor, baik AP, BPKP, BPK, ya ini akan membantu memahami aspek spesifik audit kontrak berbasis kinerja. Nggak bisa sama lagi dengan jenis-jenis kontrak yang lain. Namsa, Marga Satuan nggak bisa disamakan dengan ini ya, perumusan KPI, mekanisme pengukuran, skema insentif, penalti, dan value for money. Siapa lagi layak untuk punya buku ini? Perencana anggaran dan kebijakan, ya, perspektif potensi KPK dalam optimalisasi anggaran. Ya, inilah 6 pelaku yang semestinya mesti punya buku kontrak berbasis mengenai kinerja ini, ya. Manfaatnya tentunya pemahaman konseptual mendalam, panduan praktis, ya, kemudian analisis regulasi terkini, aplikasi konkret berbagai jenis pengadaan, ya, tantangan dan kunci sukses identifikasi. Ya, buku ini merubah dari tradisional versus kontrak versus kinerja, mengubah paradigma, fokus utama, ya. Tradisional itu input dan masukan dan proses, input dan proses, sementara KBK itu output dan outcome. Kemudian dasar pembayaran. Kalau tradisional itu volume pekerjaan, item diserahkan, jam kerja. Kalau KBK pencapaian target kinerja KPI. Kemudian inovasi penyedia. Kalau tradisional itu terbatas, terikat spesifikasi rigid. Kalau KBK didorong fleksibilitas metode pencapaian, ya. Kemudian alokasi risiko. Kalau tradisional sebagian besar ditanggung pemerintah. KBK risiko kinerja signifikan dialihkan ke penyedia. Akuntabilitas juga begitu dan tujuan value for money. Tradisional itu potensi kurang optimal. Kalau KBK potensi lebih tinggi. Jadi jantung KBK itu adalah merumuskan KPI SMART. Nah, dalam buku ini diajarkan bagaimana menyusun KPI, ya, yang merupakan elemen vital dalam kontrak berbasis kinerja. Perusahaan KPI ini harus cermat, sistematis, ya, seperti itu, smart,
kuncinya kita menyebutnya sebagai KPI SMART. Apa itu? S-nya spesifik, ya, jelas, terdefinisi dengan baik dan tidak ambigu. M-nya measurable, terukur, dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif dengan metode objektif. A-nya achievable, dapat dicapai, realistis. R-nya relevan, berkorelasi langsung. Time-nya time bound, berbatas waktu. Ya. Contoh kalimat KPI itu adalah mengurangi indeks kerataan internasional IRI rata-rata pada ruas jalan X dari 5 meter per kilometer menjadi maksimal 3 meter per kilometer dalam waktu 2 tahun kontrak diukur setiap 6 bulan. Nah, seperti itulah kurang lebih ya penerapannya ya. Di dalam buku ini sudah disiapkan berbagai macam materi HTML ini dan berbagai QR code. Isi QR code-nya apa? Isi QR code adalah seperti ini. Nah, ini isi QR code dari kontrak berbasis kinerja. Diawali dari daftar periksa di sini, di mana di sini ada template terkait dengan perencanaan dan perancangan apa aja yang bisa diterapkan untuk menjalankan KBK. Kemudian pada saat penyusunan dokumen kontrak, di sini ada draft standar kontrak berbasis kinerja, lampiran kontrak, kerangka rencana mutu kontrak ya. Kemudian di bagian pengelolaan dan pemantauan ada laporan kinerja periodik penyedia, notulensi rapat kinerja berkala, surat peringatan, laporan ketidaksesuaian kinerja, rencana aksi perbaikan, corrective action plan ya, CAP ya. Kemudian bagian keempat ada evaluasi dan pembelajaran. Di sini ada formulir evaluasi pasca kontrak, kemudian kerangka laporan pembelajaran, lesson learned. Ya, dan ini format-formatnya sudah disampaikan dan juga dilengkapi dengan berbagai materi HTML yang sedang Anda lihat saat ini ya. Jadi intinya adalah daftar periksa kontrak berbasis kinerja terdiri dari perencanaan dan perancangan ya, checklist, KAK, matriks indikator kinerja kunci, kemudian matriks alokasi dan mitigasi. Kemudian bagian kedua adalah penyusunan dokumen kontrak yang di sini ada template untuk daftar standar kontrak berbasis kinerja, lampiran kontraknya, simulasi skema pembayaran itu dijelaskan dari berbagai macam jenis pengadaan, kemudian kerangka rencana mutu kontrak dijelaskan di sini. Bagian ketiga adalah pengelolaan dan pemantauan, laporan kinerja periodik penyedia, notulen rapat kinerja berkala, surat peringatan, rencana aksi perubahan. Kemudian bagian keempat adalah evaluasi pembelajaran. Ini bagian penting dari KBK itu ini malahan ya, formulir evaluasi pasca kontrak dan kerangka laporan pembelajaran atau lesson learned. Itu rekan-rekan semuanya, yuk miliki buku kontrak berbasis kinerja. Ini akan semakin mendekatkan menuju tujuan pengadaan yang jauh lebih value for money, tidak lagi berbasis input dan output. Dan ini juga akan meminimalisir potensi-potensi kriminalisasi dari para aparat penegak hukum. Karena bagaimanapun kalau kontrak berbasis kinerja ini seperti terkesan kayak rigid mungkin ya, tapi ini akan sangat-sangat memudahkan baik pembeli maupun penjual berfokus pada output dan outcome dari produk belanja yang dibeli. Dan apa-apa saja yang cocok dengan kontrak dengan KBK ini tidak semua cocok ya, tapi bisa dikatakan mayoritas pengadaan itu cocok menggunakan kontrak berbasis kinerja. Contohnya apa? Pastinya konstruksi, layanan IT, ya, pemeliharaan aset, itu 3 kelompok klaster ini ya. Konstruksi, layanan IT, pemeliharaan aset itu adalah 3 kelompok besar paket-paket pengadaan yang layak untuk dijadikan kontrak berbasis kinerja. Semoga membantu. Sukses.